Selamat pagi para mahasiswa PDE dan BE kelas LA 72. Oke, kita mulai ya. Sudah jamnya. Hari ini ada yang dulu belum ada terlewatkan ya, yaitu masalah kalau dulu dapat solusi PDE-nya, sekarang solusi PDE diketahui, tetapi yang ditanya adalah soal ya, PDE itu apa? Jadi sini tentukan PDE, bukan solusi ya, tapi PDE atau PD parsial. Yang mempunyai solusi nah solusinya itu adalah Z sama dengan atau Z, Y ini sama dengan F1 Y kurang 3X ditambah dengan F2 dari Y plus 2X. Ya, ini. Nah, soalnya apa gitu misalnya. Ini jawabannya nih. Jawaban atau solusi PDE-nya atau solusi PD parsialnya sudah diketahui. Sekarang tanya soalnya apa? Kita mau cari jawabannya. Anda tahu? Kita cari nih ya. ZX, Y diketahui adalah F1 Y kurang 3X ditambah F2 kali Y tambah 2X. Ini kalau Anda dapatin gimana UAS nanti ya. Saya agak bingung juga nih. Ya. Oke. Nah, yang ini yang Anda ingatkan rumusnya ini F1 Y kurang M1X. Ingat nggak tuh? Ini kan kalau waktu Anda belajar sebelumnya itu adalah ini F1 Y dikurang M1X ditambah F2 kali Y ditambah tambah ya sorry tambah M1X ini tambah M2X. Berarti M1-nya berapa sini? Kelihatan nggak? Halo? Berarti M1-nya sama dengan min 3. Di sini M2-nya sama dengan 2. Enak? Halo? Udah dipindahkan nih. M1 tambah 3 sama dengan 0. Sini M2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kalau ini kita kalikan, ini yang disebut persamaan auxiliary. Ini terbalik ya, dibalik sekarang. Hasilnya diketahui, soalnya ditanya, itu maksudnya. Maka persamaan auxiliary-nya apa? Ya. Persamaan auxiliary. Ya. Auxiliary. Anda tahu dulu, auxiliary itu adalah dx-nya sama dengan M dan dy-nya sama dengan 1. Ingat nggak dulu? Dx dengan M, dy dengan 1. Nah ini yang ini Anda kali ya. Ini jadi persamaannya. Jadi ini dikali dengan ini. Nilainya sama-sama 0. 0 kali 0, 0 kan? Sehingga kita bisa menentukan persamaan PDE-nya. Persamaan differential equation partial differential equation atau PD parsial. Nah, ini kita M ya. Atau M1-nya ini kita hilangkan, S1 L2-nya kita hilangkan jadi M tambah 3 dikali M kurang 2 sama dengan 0. Nah, M tambah 3 tadi kan 0. 0 kali 0. Ya nak?
0 kali 0, 0 kan? 3 M tambah 3 dikali M kurang 2 itu sama dengan 0. Ya. Nah, pengertiannya sini M ditambah, ini artinya sama enggak 3 kali 1 itu? Halo? 3 itu sama enggak 3 kali 1? Nah, ini juga M. 2 itu sama enggak 2 kali 1? Sama dengan 0. Nah, ini yang kita pakai nih, dx sama dengan M, atau M sama dengan dx, dy sama dengan 1, 1 diganti dy. Nah, kita ganti sekarang nih. M-nya adalah dx, tambah 3 kali 1 adalah dy. Kurung, dikali dengan M-nya adalah dx, dikurang 2 kali dy-nya adalah 1, 1 diganti dengan dy. Paham maksudnya? Halo? Ya. Ini sama dengan 0. Ini yang disebut persamaan auxiliary. Ya. Persamaan auxiliary. Nah, kalau kita kalikan berapa nih? Kita kalikan. Dx kali dx berapa? Dx kurung pangkat 2. Enak? Pangkat 2. Terus dx kali min 2 dy. Min dx dy. Ya. Dx kali dx pangkat 2. Dx kali min 2 dy. Min 2 dx dy. 3 dy kali dx apa? Plus 3 dx dy. 3 dy kali min 2 dy. Jadi apa? Min 3 kali min 2. Min 6. Dy kali dy. Dy pangkat 2. Sama dengan 0. Jelas nggak ya ini? Halo? Ini dibalik ya. Kalau dulu kita mencari solusi dari PDE atau PD parsial. Hasilnya itu ZX, Y itu. Sekarang hasilnya diketahui. Ditanya soalnya apa. Dibalik ya. Nah ini ternyata yang tengahnya ini bisa dijumlahkan nggak nih? Jadi dx kurung kuadrat dikurang tambah 3 kurang 2 tambah 1 enggak? Tambah 1 dx dy dikurang 6 kali dy kuadrat sama dengan 0. Ingat sekali lagi ini adalah persamaan auxiliary. Nah, PDE ini sendiri adalah ini harus kali Z. Enak dulu. Ya, berarti kita cari persamaan auxiliary, Z-nya tidak termasuk. Sehingga ada ngerti enggak nih? Dibalik ceritanya dulu kan, tapi ini khusus untuk PDE homogen ya, sama dengan 0 ya. Yang sama dengan 0. Nah, baru kita jawab jadi PDE-nya, jadi soalnya itu yang ditanya PDE-nya atau PD parsialnya. Bukan solusi PD parsial ya, bukan ya. Kalau solusi PD parsial yang tadi ini merupakan solusi nih. Ini JX, Y ini adalah solusi PD parsial ya. Dan salin itu adalah dx pangkat 2 ditambah dx kali dy dikurang 6 dy ya, 6 kali dy pangkat 2. Jangan lupa ini kalau PD-nya harus kali z, dikali z sama dengan 0. Jadi bentuknya homogen ya. Kanannya 0 itu homogen, kalau tidak 0 misalnya e pangkat ax tambah by itu adalah apa? Non homogen. Atau sin dalam kurung ax tambah by juga non homogen ya. Oke. Jadi Anda lihat dari yang ini persamaan auxiliary, jadi PDE-nya harus kali Z. Nah, kita terjemah masih ingat nggak nih? Kalau ini pangkat 2 ini artinya apa nih? PD-nya itu semuanya pangkat 2 kan? Ini tulisnya kan do. Kalau ini pangkat 2, ini kan DE kali DY ini kan juga pangkat 2 dihitungnya. Ya, 1 tambah 1 2. Ini DY pangkat 2, berarti ini DZ. D kuadrat Z, ya nak? D kuadrat Z. Ini adalah D kuadrat Z min 6 kali D kuadrat Z. Di atasnya sama semua enggak?
Halo? Di atasnya sama semua. Nah, tinggal ini, Y yang ini nih bawahnya. Sebetulnya yang dia tertulis ini adalah penyebutnya. Kalau ini dx kuadrat berarti ini do x pangkat 2. Ya nak? Do x pangkat 2. Kalau ini dx kali dy ini apa artinya? Do x kali do y. Ikuti aja. Ini adalah do dx dy pangkat 2 berarti ini do y pangkat 2. Jelas? Inilah yang merupakan soal PD-nya. Ini yang ditanya itu kan PDE-nya. PDE itu artinya PD parsial ya. Ini adalah PD parsialnya. Bukan jawab PD parsial, bukan. Jawabnya itu tadi itu. Jadi ini adalah kebalikan dari yang kita pelajari sebelumnya. Pak? Kalau ini kita cari solusinya yang tadi itu apa? Zx, Y sama dengan F1 apa tadi? F1 Y dikurang 3X ditambah F2 kali Y ditambah 2X. Ya. Jadi ini yang ditanya soalnya. Jawabannya diketahui sebagai soal. Nah, solusinya adalah menjadi soal. Kalau biasanya kita sebut kebalikan itu apa namanya? Inverse. Ya, inverse-nya. Kebalikannya. Nah, yang tadi ini, kalau ini kita cari solusinya, itu yang soal tadi. Kita cari solusinya, maka kita akan dapatkan ya, kita akan dapatkan Zx, Y yang tadi kan sama dengan apa tadi? F1 Y dikurang 3X ditambah F2 kali Y ditambah 2X. Ini kan jadi, ini tadi kan jadi soal ya. Kalau dibalik lagi, kalau ini soal, ini jawabannya. Kalau jawabannya ini adalah soal, soalnya apa? Ya, kalau ini solusinya PDE, ya PDE-nya yang soalnya yang di atas. Dan jelas ya, bolak-balik, bisa bolak-balik. Kalau di kimia apa? Kesetimbangan, ya. Proses bolak-balik. Sudah paham? Ini PDE, ini adalah solusi PDE. Solusi jawab PDE-nya ini, sedang ini adalah PDE ini adalah soalnya. Ini PDE dan mati ini adalah soal. Ya, soalnya ya. Oke? Ada pertanyaan dulu seperti ini? Halo? Ya, contoh lagi ya, contoh lagi yang lain. Jadi kalau diketahui ini warna hitam ya. Kalau diketahui solusi PDE ya atau PD parsial ya, solusi PDE diketahui adalah Zx, Y atau Z saja boleh sama dengan F1 Y ditambah 2X ditambah X kali ya. Hati-hati ada X kali ini pasti ada yang apa? Kembar. Ya, ada yang kembar ya. X, kalau ada X pangkat 1 kembar 2, kalau ada X kuadrat kembar 3 dan seterusnya ya. Ini Fx kali F2 Y ditambah 2X. Nah, ini kan Anda lihat nih. Ini kembar nih, kembar 2 nih. Ada F pangkat 1 sini. Ini sama ya, Y tambah 2X, Y tambah 2X. Kemudian sini apa? Ditambah F3 kali Y min X. Ingat yang ini kembar ya. Nah, kemudian ditanya apa? Atau tentukan PDE-nya. Dia tanya PDE-nya. PDE itu artinya soalnya. Soalnya PDE itu apa? Gitu. Kalau sebelum ini kita pelajari soal PDE tahu, solusinya kita cari. Solusi PDE. Paham ya? Dibolak-balik gitu ya. Yang lain ngerti nggak?
saudari Sepin, Olivia ngerti? Nggak ngerti. Oke, nanti saya terangkan dulu ya. Jadi Anda tuh mesti saya kasih contoh. Baik, saya kasih contoh. Ya, nyamuk. Kok pengen nyamuk sini? Saya contoh ya. Kebalikannya. Sekarang yang sebelum itu saya pernah berikan diketahui PDE-nya adalah, nah ini PDE ini soal ya. PDE-nya adalah soalnya do pangkat 3Z per do X pangkat 3. Dikurang 3 kali do pangkat 3Z per do X pangkat 2 kali do Y pangkat 1. Ya. Kemudian tambah 4 kali do pangkat 3Z per do Y pangkat 2. Pangkat 3, sorry. Ini pangkat 3 ya. Ini pangkat 3, pangkat 3. Ini 2 sama 1 kan 3 ya. Semuanya harus sama ya. Jumlah apa ya. Jadi ini adalah pangkat 3, ini juga pangkat 3. Ini 2 sama 1 kan, 1 tambah 2, 3. Sama dengan 0. Ini jadi bentuk homogen ya. Nah, tentukan, nah, ini kebalikannya. Yang dulu kita pelajari, tentukan solusi. Solusi itu jawab ya. Solusi atau jawab dari PDE. Atau sebut PD parsial. Ya, solusi PD parsial maksudnya. Ya. Solusi PDE atau PD parsial. Oke, saya ulang ya. Nanti kita balik. Jelas ya. Solusinya apa? Nah, cari. Nah, salin PDE-nya adalah do pangkat 3Z per do X pangkat 3 dikurang 3 kali do pangkat 3Z per do X pangkat 2 kali do Y pangkat 1. Ditambah 4 kali do pangkat 3Z per do Y pangkat 3 sama dengan 0. Halo, terjemahannya apa? Dalam operator D, apa terjemahannya? Anda lagi kerjaan apa? Tugas atau apa? Nanti ujian dikulang gini, bisa nggak? Ini kita terjemahkan dalam operator D apa nih? Kalau per do X, pangkat 3-nya artinya do X kurung pangkat 3. Artinya enggak? Dalam operator D. Jelas ini? Ini yang dulu, yang sebelumnya ya. Kemudian kita, ini min 3 kali, ini tadi yang kita lihat penyebutnya. Do X pangkat 3, do X pangkat 3. Ini do X kuadrat kali do Y pangkat 1, artinya apa tuh? Do X pangkat 2 dikali do Y. Enak? Kemudian ditambah 4 kali, lihat penyebutnya apa nih? Do DY kurung pangkat 3. Ya kan? Kurung, ingat, ini kurung kali Z sama dengan 0. Ini terjemahannya. Paham ini? Ini maksudnya. Ini yang kita pelajari sebelumnya. Nah, ingat Z tidak masuk ya. Yang depannya ini yang sama dengan 0 ini nanti sama dengan apa? Persamaan auxiliary. Ya tulis sini kan. Persamaan auxiliary di mana apa? DX sama dengan M dan DY sama dengan 1. Enak? Ada kan? Anda tidak ulang-ulang di rumah ya. Kan lupa semua ini. DX sama dengan M,
DY dengan 1. Nah, kita terjemahkan nih. Yang kita ambil adalah apa? Kesamaan auxiliary itu Z nggak masuk ya. Z nggak masuk, kita salin ya. Jadi DX pangkat 3. DX kurung pangkat 3 dikurang 3 kali DX pangkat 2 kali DY ditambah 4 kali DY kurung pangkat 2 itu yang sama dengan 0. Z, ingat Z nggak masuk ya. Z nggak masuk. Kalau Z masuk itu namanya kesamaan diferensial partial differential equation atau PD partial. Nah, sekarang terjemahkan nih. DX ini sama dengan apa? DX sama dengan M, DY sama dengan 1. Ya enggak? Saya terjemahkan. DX sama dengan M pangkat 3 dikurang 3 kali DX adalah DX kuadrat adalah M kuadrat, DY adalah 1, ditambah 4 kali DY adalah 1, DY pangkat 2 berarti 1 kuadrat. Jadi hasilnya ini adalah M pangkat 3 dikurang 3M kuadrat ditambah 4. Sama dengan 0. Sampai sini jelas? Nah, ini penyelesaian mencari M-nya menggunakan apa? Ayo, ini sebenarnya review ulang nih. Dia sengaja coba ulang nih dulu. Baru saya balik lagi nih. Pakai rumus apa? Mencari M-nya bagaimana? M pangkat 3 kurang 3M kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Adalah menggunakan rumus Horner. Ya, betul. Kita gunakan rumus Horner ya. Di sini kita gunakan rumus Horner. Ya. Ingat kalau yang tidak ada koefisiennya, M tidak ada ke sini. Berarti tambah 0M. Maka ini terjemahannya. Ya. Terjemahan di sini adalah ya. Kita terjemahkan. Jadi tadi M pangkat 3 ya. M pangkat 3 ya. 1 kali M pangkat 3 ditambah berapa? Dikurang, sorry. Dikurang 3M kuadrat. 3M kuadrat. Nah, M tidak ada. Berarti 0. Tambah 0 kali M. Yang terakhir adalah tambah 4. Tambah 4. Sama dengan 0. Ini kesamaan auxiliary. Paham ini? Ini pakai rumus Horner. Semuanya lengkap harus ada. Jadi M pangkat 3 ada, M kuadrat ada, M pangkat 1 ada, bilangan. Kalau tidak ada, tetap tulis M 0 kali M. 0 kali M kan 0 juga. Tidak ada ya. Jelas ya? Jelas nggak di sini? Josephine Oliver. Ini jelas. Oke. Nah, kemudian kita ambil ini cara rumus Horner ya. Kita ambil koefisiennya 1, min 3, 0. Jadi harus ada ya. 3, 0, terus ada ini 4. Nah, ini jumlah sini. Di sini M sama dengan berapa? 1 yang pertama diturunkan. Ya, ini cara rumus Horner persis kalau Anda mencari apa? Kesamaan eigen pada persamaan eigen ya, persamaan eigen itu yang mencari nilai eigen dan zeta eigen, nilai eigen ya. Nah, di sini sisa ya. Sini sisa supaya habis dibagi maka sisanya harus 0. Baru cocok ya. Nah, faktor dari 4 kita ambil di sini ya. Faktor 4 apa? Yang disebut faktor 4 adalah habis dibagi dengan plus minus 1 enggak? 4 habis dibagi dengan plus minus 1. Habis enggak? Dengan plus minus 1. Plus minus berapa lagi? 2. 4 habis dibagi dengan plus 2. Habis dibagi dengan plus minus 4 sendiri. Ya kan? Terakhir. Jadi ini ingat ya. Ini adalah mencari akar-akar dari auxiliary-nya dengan bantuan rumus Horner. Nah, di sini
Karena hasilnya tadi adalah satu. Apa ya? Kita lihat situ tadi apa? Ya, kita coba dulu satu. Bisa nggak satu ini? Kita coba. Satu. Satu kali satu. Satu. Jumlahkan berapa? Halo. Ini perhatikan deh. Aduh. Saya agak worry juga nanti ya. Agak ragu saya Anda tuh. Kalau nggak perhatikan. Satu kali satu. Satu. Tulis di sini ya. Di sini. Tulis di sini. Dijumlahkan. Min 3 tambah 1 min 2. 1 dikali min 2. Min 2. Jumlahkan. 0 tambah min 2 min 2. 1 kali min 2. Min 2. Nah, berarti sisanya tidak 0. Berarti salah. Ya. Ini salah berarti. Tidak bisa. Ya. Berarti kalau tidak bisa 1, ya coba min 1. Ya. Berarti ini kita hapus. Ya. Nah, kita coba min 1 sekarang. Halo. Kita coba min 1. Min 1 kali 1. Min 1. Jumlahkan. Min 4. Min 1 kali min 4 berapa? Plus 4. Jumlahkan. 0 tambah 4, 4. Min 1 kali 4. Min 4. Jumlahkan. 0. Habis dibagi kan? Kalau sisanya 0 artinya habis dibagi. Nah, baru ini uraikan. Ini bisa kita pindahkan M. Min 1-nya kalau kita pindah ke kiri jadi plus enggak? Berarti kanannya 0. Ya enggak? Halo? M sama dengan min 1 itu kan M tambah 1 sama dengan 0. Ya? Berarti sini menjadi M tambah 1. Ini koefisiennya 1, min 4, tambah 4. Ini habis dibagi kesamaannya sama dengan 0. Nah, M pangkat 3 dibagi M pangkat 1. Sini kan M pangkat 3 ya. Dibagi M pangkat 1, hasilnya M koran enggak? Halo? M pangkat 3. Ini sebetulnya saya enggak ada lagi ya. Anda sudah dapat enggak rumus Saunders dulu? Di SMA pernah dapat? Waktu Anda belajar aljabar linier tentang nilai eigen, mencari nilai eigen, pernah dapat juga? Halo? Nah, jadi M pangkat 3 bagi M pangkat 1 kan M kuadrat. Ya, M kuadrat. Setelah M kuadrat apa? M pangkat 1, baru hilang. Nah, ini kita uraikan lagi. Jadi ini M tambah 1 kali, nah ini M kuadrat dikurang 4M tambah 4. Jadi apa? Kalau difaktorkan, istimewa enggak? Asalnya, M kuadrat asalnya M, terus ini min, 4 itu berapa kuadrat? 2 kuadrat. Coba pangkat 2 kan. Sana. Kuadrat suku utama M kuadrat 2 kalinya. 2 kali M kali min 2, min 4M, ditambah min 2 kurung kuadrat. Terus 4. Cocok? Ya. Cocok ya, pasti cocok. Nah, berarti sini terjadi sudut kembar sini. Nah, kalau ini sama dengan 0, M tambah 1 sama dengan 0, berarti M adalah min 1. Terus ini? Halo, perhatikan. Ini apa nih? Ini adalah M. M berapa nih? Ini kalau ini kan M min 2 sama dengan 0. Terus ini lagi M min 2 sama dengan 0. Ya enggak? Halo? Berarti sini M2. Ini M1 ya. M1-nya min 1. M2-nya 0. M3-nya sama dengan 0. Berarti ini kembar 2 enggak nih? Sama dengan 2, bukan 0 ya. Sorry. Sama dengan 2 ya. Bukan 0. Ya. M min 2 ini min 2 pindah jadi plus 2. Ini juga pindah jadi plus 2. Berarti ada kembar 2 kan? Kembar 2. Nah, solusinya apa? Masih ingat? Apa solusinya? Halo? Ya, ini tadi. Maka solusi PDE
partial differential equation atau PD partial adalah Z X, Y atau Z saja boleh F1. Nah, yang pertama beda ya. Yang pertama beda, saya kasih warna ini. Yang pertama M1-nya ini. Kemudian yang ini kembar 2. Ini kembar 2 ya. Kembar 2. Jadi yang pertama beda, jadi di sini Y ditambah M1X ditambah, hati-hati kalau kembar 2 gimana? Kembar 2 apa? F2 Y ditambah M. Nah, kita namakan M, jangan M2 ya, sama M. M itu ya. Jadi M-nya sama dengan 2 ya. Kurung MX ya. MX ditambah, ingat kalau kembar 2 yang keduanya harus kali apa? Kali X ya. Dikali X, jangan lupa. Seperti halnya di PD biasa, ODI, ingat nggak dong? C1 ditambah C2X. Ya kan? Nah, dikali X, F3, Y ditambah MX. M-nya sama ya. Jadi ini yang kembar 2 itu ini yang kembar 2 nih. Ini sendiri. Paham maksudnya? Halo? Sehingga ZX, Y adalah F1 Y. M1-nya berapa tadi? M1-nya berapa? Min 1, M2, M3 kembar 2. 2 ya. M1-nya min 1 jadi min 1X ya. Min 1 kali X ditambah, nah ini yang kembar 2-nya. F2 Y tambah yang sama tuh berapa sini? Yang kembarnya berapa sini? Ini M23, ini artinya boleh tulis M23 sama dengan 2. Ini kita tulis sama dengan M. Ya, sama dengan M. Jadi berarti sini tambah 2X, ditambah jangan lupa ada X-nya sini. Ada X-nya. Ya, X dikali F3 Y ditambah 2X. Ini yang kembar 2 nih. Yang kembar 2-nya adalah yang ini. Ini kembar 2, ini sendiri. Jangan lupa ada X-nya. Halo. Nah, sekarang hasilnya ini menjadi soal sekarang. Dia tanya, soalnya apa? Tahu maksudnya sekarang? Siapa tidak? Ini kan kita cari tadi dari soal tadi deh. Nah, ini sekarang saya buat ini jadi soal. Dia tanya, kalau itu PDI-nya apa? Ya, dibalik kan? PDI-nya apa? PDI itu ada partial differential equation atau PD partial. Sudah jelas sampai sini? Nah, ini ada pertanyaan yang itu. Anda lihat yang berikutnya. Yang berikutnya Anda lihat mana? Nah, sama enggak? Halo, saya tanya, sama enggak Bang? Yang hasil tadi kan ini, yang terakhir saya cari ini kan. Ini menjadi soal sekarang enggak? Ini menjadi soal. Cuma terbalik letaknya ya. Kembarnya di depan. Ya enggak? Sama kan? Atau ini supaya sama, saya ubah aja ya. Ini saya ubah ya, supaya enggak bingung Anda. Ini saya ubah aja jadinya ini min 1 aku cek. Saya bikin sama persis ya supaya. Jadi ini adalah apa? Ini min kan M1 ya, min X ya, Y min X. Ini F2 Y ditambah 2X. Jangan lupa yang keduanya harus di apa? Dikali X ya. Dikali X. Dikali X kali F3 Y ditambah 2X. Yang kembar 2 kan yang belakangnya. Yang ini sendiri, ini yang kembar 2. Yang apa? M-nya ini 2 nih, 2 sama 2 kan. Jangan lupa ada X-nya sih. Ingat dari dulu Anda belajar dulu apa sini? Kalau kembar 2 apa dulu? C1. Halo. Kalau kembar 2
apa yang ada. Kalau kembar 2 ingat ada dulu C1 ditambah C2X. Yang dulu kan kali E pangkat alfa X. Ingat enggak? Ini yang di ODE. Ada enggak? Ada di ODE apa? Ordinary Differential Equation. PD biasa. Ada kan C1 tambah C2X. Ada X-nya kan? Kalau kembar 3 tambah lagi C1 tambah C2 kali C2X tambah C3X pangkat 2. Ya kan? Ada X kuadratnya. Anda ngerti nanti? Saya tanya. Apa? Lupa. Ingatnya Sujono belakangnya. Anda ngerti tidak ya? Sebelahnya Aurel. Ya, perlu ingat ini sengaja saya tonton dulu ini. Nah, sekarang saya balik sekarang. Ini kan sama ini tadi enggak saya tanya sekarang. Nih, coba Anda lihat. Amati. Sama enggak? Sama kan? Ini kan tadi jawaban dari yang itu kan. Nah, nanti kalau ini kita balik solusi PDE-nya tahu, ya, pas ada misalnya tahu, ditanya soalnya apa gitu. Harus sama lagi ya. Nah, kita oke. Nah, kita salin sini. Jadi solusinya tinggal satu topik lagi nanti kalau ini selesai parsialnya apa inverse-nya kita pelajari tentang apa matrik dan apa transformasi ya ada nanti itu yang terakhir. Nah solusinya ini saya salin ya zx, y sama dengan saya salin f1 y kurang x ditambah f2 y ditambah 2x ditambah jangan lupa ada x-nya, ada x kalinya. Ditambah x kali f3 y ditambah 2x. Yang kembar 2 itu ini ya. Jangan lupa ini ada x kalinya, ini sendiri. Nah, ini padahal yang kita rumusnya itu apa? Halo? Ini artinya apa sini? Ini arti M-nya berapa sini? Ini M sama dengan berapa nih? Min 1 enggak? Ya, ini M sama dengan 1, di sini M berapa? M sama dengan 2, sini M berapa? M sama dengan 2. Ya. M sama dengan min 1, Y tambah MX. Ini saya kan Y tambah MX. Jadi M-nya sini min 1, ini 2, ini 2. Sudah dapat ini, kita cari persamaan auxiliary. Oh ya, dipindah dulu. Ini kalau kita pindahkan jadi apa nih? Ini kalau kita pindahkan jadi M tambah 1 sama dengan 0. Ini kita pakai ya. Ini kalau kita pindahkan M dikurang 2 sama dengan 0. Ini kalau kita pindahkan M kurang 2 sama dengan 0. Nah, baru sini persamaan auxiliary. Di mana persamaan auxiliary itu adalah dx-nya sama dengan M, jangan lupa dx-nya sama dengan M dan dy-nya sama dengan 1. Ya. Nah, kita masukkan ini. Berarti sini M tambah 1 dikali M kurang 2 dikali M kurang 2 sama dengan apa? Masing-masing 0 kan? 0 kali 0 kali 0. Hasilnya apa? 0 enggak? 0 kali 0 kali 0. Jadi 3 0. 0. Oke. Nah, ini M tambah 1 dikali dengan ini karena kembar 2, boleh enggak saya pakai segi 3 Pascal? M kurang 2 pangkat 2 sama dengan 0. Ya enggak? Ya. Jelas di sini? Oke. Nah, kalau ini kita terjemahkan ya, kita terjemahkan
Jadinya apa? Kita salin ya. Tadi ini persamaan auxiliary-nya M tambah 1 dikali M kurang 2 pangkat 2 sama dengan 0. Ini artinya sama enggak? M tambah 1 dikali dengan M dikurang 2 kali 1. Kurang pangkat 2 sama dengan 0. Nah, tadi yang sama dengan M itu apa? Di dalam persamaan auxiliary yang saya kotakin nih apa nih? Bahwa DX sama dengan M, DY sama dengan 1 enggak? Halo? DX sama dengan M, DY sama dengan 1. Oke? Nah, kita ganti. Jadi, M itu adalah DX, 1 itu adalah DY. Dikali dengan, apa nih? M-nya DX dikurang 2 DY. Pangkat 2 ya. Dikurang pangkat 2. Sama dengan 0. Ya. Nah, kita kalikan lah. Berapa nih? DX tambah DY kurung ini pakai segitiga Pascal. Kuadrat suku utama adalah DX kuadrat. Kemudian 2 kali suku utama kali suku 2 tambah 2 ya. 2 kali min 2. 2 kali 2 4 ya nak. Kali DX kali DY. Ini ditambah min 2 DY pangkat 2. Min 2 pangkat 2 plus 4 ya. Plus 4 DY kuadrat. Jelas sampai sini? Ini segitiga Pascal. Pangkat 2. Oke. Nah, setelah itu tinggal kita ya. Ya, ini adalah disebut persamaan apa tadi? Persamaan auxiliary. Ya. Ini adalah persamaan auxiliary. Nah, PDE-nya apa? Soal PDE-nya itu adalah persamaan auxiliary kali Z, harus kali Z ya. Jadi kita salin DX ditambah DY ya. Atau ini kita kaliin dulu. Oke, kaliin dulu. Selesaikan dulu. Ya ini masih persamaan auxiliary. Kita kalikan DX kali DX pangkat 2 apa? DX kali DY pangkat 2 hasilnya apa? Halo? DX kali DX pangkat 1 kali DX pangkat 2, DX pangkat 3 enggak? DX kali min 4 DX DY min 4 DX pangkat 2 kali DY. Ya nak? DX kali DX DX kuadrat. Terus yang ini terakhir ini dikali dengan 4 DY kuadrat. Jadi 4 DX kali DY pangkat 2. Ya. 4 kali DX kali DY kurung kuadrat. Terus yang ini sekarang kedua. DY kali DX kuadrat hasilnya apa? DX kuadrat kali DY. Kemudian DY kali min 4 DX DY menjadi min 4 DX kali DY kali DY kuadrat. Ya. Terakhir DY kali 4 DY kuadrat tambah 4 DY kurung pangkat berapa? 3 ya. 1 sama 2, 3 ya. Pangkat 3 sama dengan 0. Ini masih persamaan auxiliary. Masih ya. Ada yang namanya sama enggak? Ada nama yang sama? Coba Anda lihat. Ada nama sama enggak nih? Ini. Yang ini dengan mana? Ini ya. Saya jumlahkan enggak? Berapa? Halo? Ya. Oh, sorry. Yang berarti ini DX pangkat 3 ini tetap. Yang saya kuning itu bahwa di underline kuning itu min 4 tambah 1 ini 1 artinya.
Setiap n 1, min 4 tambah 1, min 3 dx pangkat 2 kali dy. Kemudian ada lagi yang sama? Halo? Oh ya, yang ini, oh ya, yang ini sama enggak nih? Oh, ini saling meniadakan ya? Ini saling meniadakan, betul enggak? 1 min 1 plus. Min 4 sama plus 4. Ya, 0. Tinggallah sini 4 dy kurung pangkat 3. Sama dengan 0. Ingat, ini masih persamaan auxiliary. Ya, persamaan auxiliary. Maka soal PDE-nya apa? Soal PDE-nya adalah dx pangkat 3 dikurang 3 kali dx pangkat 2 kali dy ditambah 4 kali dy pangkat 3. Ingat, kalau PDE harus kali apa? Dikali z. Dikali z sama dengan 0. Berarti kanannya 0 itu homogen. Ya. Baru kita terjemahkan. Ini kan bentuk operator T. Ini artinya apa? Kena pangkat 3 semua, berarti sini apa? Do pangkat 3Z, gitu enggak? Min 3. Ini segak. Do pangkat 3Z tambah 4. Do pangkat 3Z. Sama semua kan? Lihat yang ini. Jadi ini merupakan penyebutnya. Dx pangkat 3 itu adalah do X pangkat 3. Terus ini. Dx pangkat 2 kali dy itu apa artinya? Do X pangkat 2 kali do Y. Ya enggak? Terus ini. dy pangkat 3. Do Y pangkat 3. Sama dengan 0. Inilah soalnya. Sudah paham? Halo. Jadi kan soal ini yang saya selesaikan ya. Coba lihat mana soalnya tadi. Atas dari ini. Atas lagi. Nah ini. Nah, benar enggak soalnya tuh? Coba lihat yang atas tuh. Benar enggak soalnya? Ini bolak-balik nih. Tadi kita cari dari PDE-nya tahu, ditanya solusinya. Jawabannya apa? Solusi PDE-nya apa? Kemudian dibalik kan, solusi PDE-nya diketahui, ditanya soal PDE-nya apa? Sudah jelas, ini bolak-balik ini harus bisa Anda. Ya. Any question? Ada pertanyaan? Halo? Itu yang pakai kembar tadi ya, yang pakai kembar. Kalau enggak kembar ya, kita coba satu lagi ya. Anda saya kuis juga ya. Nah, kurang concern. Sebab ada berapa orang saya lihat konsentrasi, ada yang oke. Kita ada pertanyaan di sini dulu. Kalau enggak ada kita lanjut satu soal lagi. Saya kasih. Jadi ini diketahui solusi PDE, solusinya diketahui ini ya. Yaitu apa? Yes, ini diketahui solusi PDE-nya adalah Z, X, Y atau Z saja boleh. F1 ini mudah ya. Y ditambah 3X. Ya, Y ditambah 3X ditambah F2 kali Y ditambah 4X. Berarti tidak ada X kalinya, berarti tidak ada yang kembar ya. Tidak ada yang sama. Oke, ini diketahui. Kemudian ditanya, tentukan PDE. PDE-nya. Ya. Tentukan PDE. Berarti soalnya apa? Kalau jawabannya itu PDE-nya apa? Ya. Itu Anda lihat itu memang ada hubungan sama ini atau memang bisa? Hah?
Halo, saya tanya nih pada lihat di layar monitor ya. Ada hubungannya enggak ini? Hah? Linknya Anda dapat di mana? Kalau saya belum kita ada kirim ke itu. Oke. Nah, saya cari ya. Baik. Jadi saya salin solusi PDE-nya adalah F1 Y ditambah 3X ditambah dengan F2 Y ditambah 4X. Berarti 3 ini apa? 3 ini adalah M sama dengan 3. Ya nak? 4 ini apa? Tidak ada min ya. Kalau ada min masuk min ya. M sama dengan 4. Kalau ini dipindahkan, M kurang 3 sama dengan 0. Kalau dipindahkan, M kurang 4 sama dengan 0. Berarti M kurang 3, 0. M kurang 4, 0. Nah ini dikalikan. M kurang 3 dikali M kurang 4. Ya. Itu yang disebut persamaan auxiliary. Ya. Auxiliary. Di mana auxiliary itu adalah dx-nya sama dengan M. Ya, dx sama dengan M. Dan dy sama dengan 1. Jadi dibalik tuh ya. Nah, kita kalikannya. Jadi M min 3 dikali M min 4. Sama dengan 0. 0 kali 0 kan. M kurang 3 nilainya 0. M kurang 4 juga 0. 0 kali 0, 0. Nah, kita kali ini. Kuadrat suku yang sama berapa? Kalau mau cepat ya. Kuadrat suku sama M kali M. M kuadrat. Kemudian min 3 tambah min 4 apa? Jumlah tidak sama, min 3 tambah min 4, min 7 kali yang sama M. Hasil kali yang sama, ditambah hasil kali yang sama. Min 3 kali min 4, min kali min plus, 3 kali 4, 12. Halo? Jelas sampai sini? Oh, jangan dikali dulu ya. Sorry. Kita biasakan, kalau kali kan juga bisa, tapi takutnya khawatirnya Anda jadi bingung. Jangan dikalikan dulu. Ini kita terjemahkan yang apa? Apa artinya ini? Ini artinya M dikurang 3 kali 1 enggak? Terus ini M dikurang 4 nih, min 4 nih 4 kali 1 enggak? Sama dengan 0. Ini udah terjemahan nih. M itu adalah dx, min 3 kali 1 adalah dy. Itu maksudnya. Ya. Jadi jangan dikali dulu ya. Jadi ini M-nya adalah dx, min 4, 1 adalah dy. Sama dengan 0. Jelas? Kemudian barulah kita boleh dikalikan nih. Kalau kita kalikan ini adalah kuadrat suku yang sama, dx kuadrat, betul enggak? Kuadrat suku yang sama adalah dx pangkat 2. Jumlah yang tidak sama, jumlah yang sama berapa nih? Kalau enggak yang ada kali 1 juga boleh ya, apa aja. Kalau mau dikali 1 juga boleh, berarti sini apa jadi? Dx kuadrat, terus ini apa? dx kali dx kuadrat. Dx kali min 4 apa? Min 4 dx dy. Terus min 3 dx. Min 3 dy kali dx min 3 dx dy. Terus min 3 kali min 4, min 3 dy kali min 4 dy, min 3 kali min 4 plus 12 dy pangkat 2. Ya nak? Sama dengan 0. Ya. Nah, yang tengah ini bisa dijumlahkan nih. Min 4 tambah min 3, namanya sama dx dy. Min 7 dx dy enggak? Ya. Sehingga ini menjadi dx kuadrat min 7 dx dy tambah
12 DY kuadrat. Sama dengan 0. Ini masih persamaan apa tadi? Auxiliary ya. Auxiliary. Nah, PDE-nya apa? PDE-nya adalah yang semua ini harus dikali Z. Ya, dan gini. Jadi salin nih DX kuadrat DX kuadrat dikurang 7 DX DY ditambah 12 kali DY pangkat 2. Jangan lupa dikali Z ya. Baru sama dengan 0. Nah, ini baru terjemahkan. Ini operator D-nya terjemahkan karena ini pangkat 2 semua. Ini pangkat 2 kan. Pangkat 2. DE kali DY juga 1 tambah 1 kan 2. Jadi berarti sini do kuadrat Z min 7. Do kuadrat Z tambah 12. Do kuadrat Z sama dengan 0. Nah, lihat yang ini bawahnya. DX kuadrat menjadi do X pangkat 2. Nah, min 7. Ini DX DY, do X kali do Y. Ya, do X kali do Y. DY kuadrat menjadi do Y kuadrat. Sudah. Inilah PDE-nya, partial differential equation-nya. Sudah jelas sampai sana? Ya. Paham enggak? Ini enggak pakai rumus Horner karena ini pangkat 2 langsung. Jadi kalau pangkat 3 tidak istimewa, maka mau tak mau kita menggunakan rumus Horner. Jelas sampai sini? Halo? Ya. Baik. Yang kembal tadi sudah ya. Oke. Ini tadi. Oh. Oke, ini 23 November. Itu. Nah, kalau sudah, ini sudah juga. Minggu lalu kita sudah pakai X. Ingat enggak? Ada XD itu apa? Persamaan gelombang yang sering dalam praktis, ya kan? Sudah kita bahas ya. Dan kita masuk ke berikutnya. Ini masih sudah. Oke. Yang tadi itu bahan yang ketinggalan ya, jadi itu sudah saya masukkan hari ini. Kemudian kita lanjutkannya dari minggu lalu tentang bentuk persamaan dari PD parsial, penyelesaian khusus kita mencari ya. Dan kadang dia menggunakan rumus-rumus yang di ODE ya, ordinary differential equation. Hati-hati. Kadang-kadang gitu. Jadi banyak yang kita lihat baru kita bisa. Oke. Panjang soal ini. Satu. Saya cukup lah itu ya.
Mungkin bosan dengan itu terus. Oke. Berikutnya termasuk topik baru adalah tentang materi transisi keadaan dalam bahasa apanya? State transition matrix. State transition matrix adalah materi transisi keadaan. Ya. Nah ini kebetulan materinya 2x2 jadi mudah ya. Tapi kalau materi 3x3 itu ya sering menggunakan rumus honor jika persamaannya tidak istimewa. Ya. Oke. Have you finish yang tadi? Ini kalau sudah, kita lanjutkan. Berikutnya saya lihat topiknya ndak ini. Oke. Ini diketahui ya. Ini masuk dalam materi UAS juga ya. Tadi ini juga masuk ya. Diketahui kalau ini sudah selesai kita ulang-ulang terus. Ya, kita latihan terus ya. Diketahui matrik A adalah ordo 2x2 yaitu 1 1 4 min 2. Ya. Ada dua pertanyaan sini. Yang pertama, tentukan nilai eigen. Nah, ini baru saya ngomong tadi nilai eigen yang keluar sini. Tentukan nilai eigen atau dalam bahasa lainnya tentukan nilai karakteristik dari matrik 2x2 tadi dan vektor eigennya. Dan vektor eigen. Vektor karakteristik eigen. Tentukan nilai eigen dan vektor eigen. Yang kedua, tentukan state transition matrix. Ya. Tentukan state itu keadaan ya. Transition, transisi, transition, transisi matrix. Ya. State transition matrix dalam bahasa Indonesianya adalah matrik transisi keadaan. Matrik transisi keadaan. Itu adalah matriknya, bentuknya nanti E pangkat AT atau lambda T ya, untuk matrik A. Mungkin lambda lebih cocok, lambda ini. Lambda T. Jadi tidak ada lambda sini. AT ya. E pangkat AT. Jadi A itu matrik ya. E berpangkat matrik kali T. Jadi itu. E pangkat AT untuk matrik A. Matrik A-nya ordo 2x2. Oke. Nah, dari matrik 2x2 itu 1 1 4 min 2 elemennya. Coba langkah pertama Anda cari nilai eigen, kemudian vektor eigen. Bisa enggak? Sudah lupa. Halo. Pernah dapat kan nilai eigen? Vektor eigen? Itu orang teknik penting, paling banyak dipakai itu. Nilai eigen, vektor eigen. Ya. Nah. Jelas nggak?
Saya kasih link. Saya khawatir kalau kasih link pada belajar dari rumah. Saya diomelin. Tidak boleh. Kalau izin dari akademis. Saya katakan. Seperti apa dulu ada izin dan sosial lalu. Dan juga orang aktif gitu, itu boleh. Tapi mereka itu begitu kuat. Saya lihat aduh, 3,5 kelas, ya, setengah kelas menghilang. Maka sekarang saya tidak kasih lagi itu ya. Ngapa Anda kasih itu? Bandelnya Anda dikasih bukan apa tujuannya kasih itu supaya Anda bisa lihat di sini sebetulnya. Oke, karena udah sekarang kita cari nilai eigen dan vektor eigennya dulu. Gimana? Yang A-nya ini kan. Yang A-nya, nah ini yang masalah A. Kalau matrik A-nya tahu A-nya adalah 1, 1, 4, min 2. Apa yang saudara cari dulu? Sehingga enggak? Kurungnya, matrik itu boleh kurung biasa atau kurung siku. Kurung biasa itu ini, lengkung-lengkung. Ya. Anda cari dulu lambda I. Ya, lambda I kurang A. Berapa? Very less. Lambda I. I-nya karena matriknya 2 kali 2. Maka di sini adalah 1001. Ya. Dikurang matrik A. A-nya 1, 1, 4, min 2. Maka lambda I kurang A berapa? Coba dikali ini dikaliin dulu. Coba. Lambda kali 1, lambda. Lambda kali 0, 0. Lambda kali 0, 0. Lambda kali 1, lambda. Jadi lambda, ya lambda 0, 0 lambda dikurang 1, 1, 4, min 2. Hasilnya apa? Lambda, yang elemen yang seletak dikurangi. Lambda kurang 1, ini kan. Lambda dikurang 1 adalah lambda min 1. Kurung boleh ya. 0 dikurang 1, min 1. 0 dikurang 4, min 4. Lambda dikurang min 2, lambda plus 2. Ya. Lambda dikurang min 2, min plus. Jadi, sudah jelas? Ini gunanya apa? Untuk mencari lambda itu adalah nilai eigen. Vektor X nanti vektor eigen. Sudah jelas maksudnya? Mungkin kalau Anda seperti ini juga masih atau suruh tutupnya monitornya. Tapi Anda buka monitor tuh enggak belajar. Ya Anda belajar yang lain, itu yang saya bukan apa. Yang akhirnya ini enggak ngerti. Ya. Ini ujian pasti keluar Anda. Saya kasih tahu Anda. Kalau percaya nanti latihannya saya kasih ada 5 soal yang modelnya pernah diuji tahun yang lalu. Saya masuk. Ini seperti dulu sama. Ya. Kita latihan ulang terus. Mungkin sampai bosan nanti. Oke ya. Baik, setelah kita dapat ini, apa yang kita lakukan? Untuk mencari nilai eigen kita gunakan apa? Untuk mendapatkan nilai eigen lambda, lambda itu adalah nilai eigennya, kita menggunakan persamaan eigen. Ya, persamaan eigen ya. Ya, persamaan eigen. Persamaan eigen adalah apa? Determinan lambda I kurang A sama dengan 0 ya. Jadi kita gunakan persamaan eigen. Guna persamaan eigen adalah untuk mendapatkan nilai eigen lambdanya. Yaitu determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Maka determinan laga mutlak lambangnya. Apa tadi? Lambda min 1. Betul ya? Min 1. Terus ini min 4.
Ini lambda plus 2. Sama dengan 0. Anda tahu determinan 2 kali 2 apa? Determinan 2 kali 2 adalah AC kali diagonal utama, ya elemen diagonal utama, kasih warna ya. AC elemen diagonal utama, kuning ya. AC elemen utama dikurangi AC kali diagonal yang lain. Jadi silang ya. Utama itu yang ini, miringnya gini, yang lain tuh kebalik ya. Kebalikannya. Jadi apa tuh? Lambda min 1 kali lambda plus 2. Jadi lambda min 1 kali lambda plus 2. AC kali elemen yang utama dikurangi AC kali elemen diagonal yang lain. Yaitu min 1 dikali min 4. Itu sama dengan 0. Jelas? Sekalian yang depannya itu kan belajar SMP. Sehingga enggak kalau langsung enggak satu-satu. Coba. Kuadrat suku yang sama apa? Lambda sama lambda kuadrat. Jumlahnya yang sama berapa? Min 1 tambah 2 berapa? Plus 1. Jadi plus 1 dikali yang sama. Yang sama itu lambda. Segi jalannya ada supaya ringan nih. Jadi ditambah min 1 tambah 2. Min 1 ditambah 2 dikali, jadi jumlah yang sama dikali lambda. Ditambah hasil kali yang sama. Min 1 kali 2. Jadi sini min 1 kali min 2. Ya ini ya. Tahu rumusan ini pelajaran di SMP sebenarnya. Kuadrat suku yang sama ditambah jumlah yang tidak sama, suku yang tidak sama, dikali yang sama, lambda, ditambah hasil kali yang tidak sama, min 1 kali 2. Terakhir ini min kali min plus kali min. Ini apa? Min kali min plus kali min, min plus 4. Jadi hasil sini lambda kuadrat. Ini 2 kurang 1 plus 1 lambda. Ini min plus 2 plus 2 plus 4. Ya. Salah ya. Oh ini kali. Oh, sorry, saya salah nih. Bentar. Iya, iya. Makanya ada keliru tadi. Ini plus 2. Oh ya, ini yang belakang min ini min 4 ya. Ini plus 2. Ini min 4 ya. Min 4. Bukan. Ini oh iya, ini plus 2 ya. Ini jalannya ya. Berarti sini plus 2 ya. Ini kan tadi ya, kuadrat sama lambda kuadrat yang nggak sama min 1 tambah 2, ini min 1 tambah 2 kali yang sama lambda ditambah hasil kali yang sama min 1 kali plus 2, betul. Terus ini min kali min plus kali min 4. Ini hasilnya min 2 sama min 4. Ya nak? Sama dengan 0. Ini bisa dijumlahkan. Lambda kuadrat ditambah lambda min 6 sama dengan 0. Kita faktorkan berapa? Berapa? Ya. Min 6 jumlahnya min 6. Jumlahnya plus 1, sorry. Hasil kalinya min 6. Berapa kali berapa? Plus 3 ya. Berarti lambda plus 3 ya. Dengan lambda min 2. Ya nak? Ketiga ditambah min 2 plus 1, hasil kalinya min 6 cocok. Jadi lambda pertama nilai min 3 ya, ini sama dengan 0. Terus lambda keduanya adalah plus 2. Itu lambda kurang 2 sama dengan 0, pindahkan ya. Lambda plus 3 sama dengan 0. Tinggal lambda satunya min 3. Lambda kurang 2 sama dengan 0, berarti lambda 2-nya adalah plus 2. Sampai sini jelas? Lambda itu adalah nilai egen ya. Berarti nilai egennya ada 2 nih. Berarti nilai egennya ada 2. Berarti vektor egennya juga ada 2. Ya. Jika nilai egen ada 2, maka vektor egen juga ada 2. Ya.
Oke. Nah, kita harus misalkan vektor eigennya. Untuk mencari vektor eigen, kita misalkan dulu vektor eigennya karena matrik 2 kali 2, ini bentuk matrik kolom. Berarti 2 kali 1. Ya. 2 baris, 1 kolom. Ya. Oke. Ini sudah catat belum? Oke, kalau sudah, maka misalkan vektor eigen misalkan vektor eigennya adalah vektor X sama dengan karena 2 kali 2 sini adalah X1 X2. X1 X2. Ya, X1 X2. Nah, untuk mencari vektor eigen kita menggunakan namanya ruang eigen. Eigen space. Eigen space. Space ruangan ya. Ruang. Jadi ruang eigen ya. Bahasa Indonesia ruang eigen. Nah, ruang eigennya adalah lambda I kurang A kali vektor eigen X sama dengan vektor 0. Bukan 0 ya, vektor 0. Ya. Oke. Nah, tadi lambda I kurang A kan kita udah cari tadi. Berapa? Lambda I kurang, kita cari lambda min 1, yang tadi kita cari. Min 1, sini apa? Min 4, sini lambda plus 2 ya. Lambda dikurang min 2. Ini adalah matrik lambda I kurang A dikali vektor eigennya. Dikali vektor eigennya X1, X2 sama dengan matrik kolom 0. Ini matrik kolom 0. Ya. Vektor 0 itu adalah matrik kolom 0. Boleh. Terjemahan matrik 0 macam-macam. Bisa sangkar, bisa matrik kolom. Dalam hal ini matrik kolom. Nah, tadi nilai eigennya ada 2 kan? Berapa? Min 3 dan 2. Kita ambil dulu untuk yang min 3 dulu ya. Untuk min 3, kita ambil untuk ya, untuk nilai eigennya adalah min 3. Coba kita masukkan. Kita masukkan lambdanya min 3 kurang 1 gitu ya. Min 1, terus ini min 4. Lambdanya min 3 plus 2 ya. Dikali vektor eigennya X1, X2 sama dengan matrik kolom 0. Apa yang terjadi? Ini min 3, min 1 jadi hasil apa? Min 4. Ini min 4, bawahnya. Min 3 tambah 2 berapa? Min 1. Dikali vektor eigennya X1, X2 sama dengan matrik kolom 0. Oke? Menghasilkan apa? 2 persamaan yang sama persis. Ya enggak? Perkalian 2 matrik apa? Baris 1 kali kolom 1. Ya. Perkalian matrik itu adalah baris kali kolom. Ya. Ingat, baris satunya ini. Baris 1 kali kolom. Kali kolom 1 ya. Kali kolom 1. Ini. Nanti baris 2 kali kolom 2. Nah, ini artinya apa? Pertama kali pertama berarti min 4. Ya. Jadi min 4 dikali X1. Min 4 kali X1 ditambah min 1 kali X2. Nah, sebelah sama dengan apa? 0. Sebelah ruas kanannya. Itu gak baris kedua. Baris kedua juga sama. Min 4 kali X1 ditambah
min 1 kali X2. Jadi persamaan 1 dan 2 sama. Ya. Anda banyak tugas nih. Kalau saya lihat pada sibuk dengan notebooknya. Susah, Nabi bilang Anda tuh enggak. Semua mata kuliah itu penting. Saya bukan mata kuliah paling penting, enggak. Semua penting. Tapi kalau Anda anggap remeh, ya nilainya jadi remeh juga. Ya. Oke. Sehingga jadi apa ini? Jadi yang pertama, min pertama kali X1 gitu. Hasilnya apa? Min 4 kali X1 ditambah yang kedua min 1 ya, min 1 kali X2. Min 1 kali X2 sama dengan 0 ya. Nah, kalau Anda tidak mau pakai 0 dulu boleh. Gini ya, kali X2. Yang kedua sama kan? Min 4 kali X1 ditambah min 1 kali X2. Ini matriknya. Yang kiri, yang kanannya ada sudah diketahui berapa? Matrik kolom 0. Kan gitu. Nah, ini menjadi apa? Min 4 X1 plus kali min X2 sama dengan ya X2. Ini juga min 4 X1 kurang X2 sama dengan matrik kolom 0. Nah, persamaan pertama adalah apa? Min 4 X1 dikurang X2 sama dengan 0. Yang kedua juga min X1. Karena ini sama, cukup kita ambil satu kali aja. Betul nggak? Baris 1 baris 2 kebetulan sama kan? Maka min 4 X1 kurang X2 sama dengan 0. Berarti min X1 sama dengan X2. Berarti X2-nya adalah min X1. Nah, kesimpulannya sini apa? Kesimpulan. Ya, Anda kerjaan begini nanti loh. Kalau Anda tidak perhatian, ya udahlah, saya terserah. Ya mungkin ini juga saya terakhir juga ngajar. Oke, jadi ini kalau kita bahas, ini kesimpulan itu selalu X1 berapa, X2 berapa. Karena X2-nya dalam X1 min X1, maka X1-nya tetap S1. Itu kesimpulannya. Ya. Kesimpulannya X1 berapa, X2 berapa. Karena X2 dapat min 4 S1, ya dibalik ya. Min 4 S1 adalah X2, dibalik X2 dalam min 4 S1, maka X1 sama dengan X1. Nah, berapa ini baru kita masuk himpunan penyelesaian vektor. Ya. Apa? Ambil vektornya tadi yang kita misalkan. Nah, satunya nanti saya tes Anda di akhir ini ya. Yang soal ini aja saya tes satu. Kalau Anda tidak bisa, itu berarti Anda tidak perhatikan apa yang saya terangkan. Kerjakan yang lain. Oke. Oke. Nah, saya ini akan diuji. Ya, saya kasih tahu Anda. Ya. Nah, himpunan penyelesaian vektor, HP, kita singkat dengan HP. Himpunan penyelesaian vektor adalah vektor yang kita misalkan tadi adalah X1, X2, di mana, dibacanya di mana ya guys? Di mana X1, X2 anggota bilangan real. Nah, sekarang Anda masukkan nih. X1-nya, nah Anda lihat kesimpulan tadi, X1-nya tetap X1 enggak? X1 tetap X1, X2-nya diganti min 4 X1. Berarti X1-nya tetap X1, tetapi X2-nya diganti min 4 X1. Di mana? Nah, sekarang yang tinggal sini X1 aja ya, nggak ada X2 kan? Maka tulis sini X1 anggota real. S2-nya mana? Sudah disubstitusi.
Ya, X2 ini sudah diganti ya, sudah diganti min X1. Jadi dalam X1 aja. Maka ini bisa dikeluarkan, X1-nya dikeluarkan, tinggal apa? 1 min 4. Di mana X1 anggota real. Maka vektor eigen adalah, eigen itu ada panah di atas ya, adalah X1 kali 1 min 4 untuk nilai eigennya berapa tadi? Min 3 ya. Nilai eigennya dari min 3 enggak yang kita pakai? Kan min 3 dan 2. Ya. Tadi min 3 ya, kita lihat sini. Ini. Ini min 3 ya, min 3 dan 2. Jadi yang kita min 3 yang kita pakai. Nah, X1-nya ini biasanya kalau sinyal gini pakai S. Kalau kombinasi S dan T biasanya. S kali apa tambah T kali apa. Tapi kan yang single biasanya pakai S. Single ya. S dikali 1 min 4. Atau S ini hilang aja. Ada juga yang S-nya hilang. Ada S ditulis. Ya. Itu skalar ya. Yang skalarnya. Untuk nilai eigen sama dengan min 3. Udah. Inilah yang baru 1. Kan nilai eigennya ada 2. Maka vektor eigennya juga ada 2. Ya. Vektor eigennya juga ada 2. Ya, ini yang vektor eigen pertama, yang nilai eigennya adalah min 3. Oke. Nah, sebentar lagi kita masuk untuk nilai eigennya adalah plus 2. Bagaimanakah vektor eigennya? Ya. Oke. Sudah? Ini baru 1 ya. Satu lagi ada nilai eigennya, ini untuk nilai eigen min 3 ya, lambda min 3. Ada lambda sama dengan 2. Berarti nilai eigen yang lain adalah plus 2. Ya. Bisa. Oh, kalau yang 2 begini cara. Kalau dia 2 kali 2, 2. 3 kali 3, 3. Ini ordernya. Nah, 3 itu kalau 3 ada kemungkinan 2 kembar atau 3-3-nya beda. 3-3-nya enggak sama. Atau 2 kembar, satu lain. Atau 3-3-nya kembar. 3 sama semua. Lambda 1 sama lambda 2 sama lambda 3. Kembar 3. Paham maksudnya? Oke. Jadi sesuai kalau 3 kali 3, 3 nilai eigennya. Tinggal lihat dia sama atau enggak. Kemudian kalau 2, ya 2 kali 2 pasti 2. Nah, sekarang kita masuk dengan untuk nilai eigennya 2. Ya. Untuk nilai eigennya lambda sama dengan 2. Nah, tadi yang ruang eigennya apa? Kita salin ya. Ruang eigennya yang kita sudah cari apa tadi? Lambda min 1, min 1, min 4, lambda plus 2 ya. Ini ruang eigennya. Dikali dengan vektor eigen X1, X2 sama dengan matrik kolom 0, 0. Ya, ini ruang eigen. Nah, masukkan lambdanya 2. 2 lambdanya ganti 2. 2 dikurang 1 min 1. Terus min 4. Lambdanya 2 ditambah 2. Dikali vektor eigen X1, X2 sama dengan matrik kolom 0. Ini agak panjang jalannya ya. Jadi nilai eigen udah panjang, tambah lagi. Apalagi 3 kali 3 lebih suruh lagi. Nah, ini jadi apa nih? 2 kurang 1. 1 min 1. Bawahnya min 4. 2 tambah 2, 4. Dikali dengan vektor eigen X1, X2 sama dengan matrik kolom 0. Nah, terkalian 2 matrik, masih ingat tadi?
baris 1 dikali kolom 1 dikali kolom 1. Nanti baris 2 juga ya, baris 2 dikali kolom 1. Baris kali kolom, pokoknya perkalian 2 matriks. Oke. Sehingga yang apa? Pertama kali pertama apa? 1 dikali X1 ditambah min 1 kali X2. Yang bawahnya min 4 kali X1 ditambah plus 4 kali X2. Gitu ya. Dikali X, sudah dikali tadi ya. Ini sudah kali sama dengan matriks kolom 0. Apa yang terjadi? X1 dikurang X2 ya, sama dengan 0 kan? Ya nak? Kalau langsung ya. Ini sama dengan 0. Ini min 4X1 ditambah 4X2 sama dengan 0. Nah, di sini pasti X1 sama dengan X2 enggak? Atau dibalik, boleh nggak? X2 sama X1? Boleh ya? X1 sama dengan X2 atau X2 sama dengan X1. Terus yang ini, kalau ini saya bagi min 4 apa jadinya? Kalau kita bagi min 4 berapa? Tinggal ini X1, ini menjadi min X2 enggak? Berarti ini juga X1 sama dengan X2. Jadi boleh X1 sama dengan X2 atau dibalik juga boleh ya. X2 sama X1. Jalannya ada dua gitu, bisa dua kemungkinan. Nah, kesimpulannya apa sini? Baru kita sebentar lagi kesimpulannya X1 sama dengan berapa, X2 sama dengan berapa. Karena X1 sudah sama dengan X2, berarti X2 tetap sama dengan X2. Ya enggak? Itulah kesimpulannya. Sebentar lagi. Lanjutannya. Baru kita masuk ke himpunan penyelesaian vektor. Anda dapat matiin nilai eigen vektor eigen di kuliah? Tidak pernah dapat ya? Astaga. Oke. Baik. Kita teruskan. Sudah? Belum? Sudah. Kalau sudah, apa itu? Jadi kesimpulan apa? Ya, kesimpulan selalu urutannya kesimpulan X1-nya berapa, X2-nya berapa. Sehubungan kita dapat X1 sama dengan X2, ya tulis ini X1 sama dengan X2, maka X2 tetap X2 nah. Halo? X1 sama X2, X2 tetap X2. Nah, baru masuk himpunan penyelesaian vektor, yaitu vektornya X1, X2, boleh kurung biasa atau kurung siku, di mana X1, X2 anggota bilangan real sama dengan apa? Yang kita ganti X1-nya ya. Ini X1 kita ganti, jadinya apa? X2, X2. Ya nak? Ini kita gantikan X2 tadi. Di mana X2 anggota real. Sama dengan X2-nya bisa keluar, perkalian skalar dengan matrik ditarik keluar. X2 bisa keluar? X2 keluar tinggal 1, 1. Di mana X2 anggota real. Maka vektor eigen apa? X2 kali 1, 1 untuk nilai eigennya 2. 2 ya, nilai eigennya 2 tadi. Vektor eigen sama dengan, ini juga kena single, X2-nya diganti dengan S. S kali 1, 1 atau S-nya hilang. Ada yang hilang kan? Ya, untuk nilai eigennya adalah 2. Nah, inilah 2, kenanya punya 2 nilai eigen, maka dia mempunyai 2
vektor eigen. Kalau ada dua nilai eigen, ada dua vektor eigen. Ya. Selesai yang pertanyaan A. Baru pertanyaan A. Pertanyaan B belum. Panjang ya. Ini panjang karena tulisannya gede, terus frame-nya. Ya. Nah, pertanyaan kedua tadi apa? Tentukan state transition matrix atau matriks transisi keadaan untuk bentuknya nanti E pangkat A ya. E berpangkat A lambda. Oh ya, E pangkat A lambda itu sama dengan E pangkat AT, sorry. E berpangkat A besar kali T atau E pangkat lambda T. Ya. Setara. Bukan sama. Hati-hati, setara belum berarti sama. Ya. Karena mungkin A itu matriks. Lambda itu apa? Bilangan. Masa matriks sama dengan bilangan? Jadi artinya setara. Ya. Setara belum berarti itu sama. Ya. Oke. Jadi sudah terjawab ya. Kalau Anda mau salin lagi boleh atau biar gitu aja. Dah. Nah, barulah di data dapat ini. Pertanyaan B adalah matriks transisi keadaan. Okay. Ini pertanyaan A tadi ya. Tentukan nilai eigen dan vektor eigen. Dah? Oh ya, ini udah hampir push. Kita absen dulu ya. Sorry. Ini saya. Ini kecilannya gimana ya? Jadi ini besar gini. Oh, persentasenya ya. 100%. Seperti persentasenya 66%. Kekecilan 70%. Kecil. Nah, 40 ya. Baik, kita absen dulu ya. Jadi pertanyaan B belum terjawab. Ya. Ini tadi minggu ke-10 nih ya. Week 10. Ya. Minggu ke-10 sekarang. Berarti ini ke-19. Betul. Ya. Minggu ke-10. Attendant. Nah, ini Anda sudah isi. Yang sudah isi saya tidak panggil lagi. Oh, ini banyak yang sudah isi nih. Oh, set. Banyak yang sudah isi. Sakiro Sarjono. Apa itu? Bukan ya? Yes. Renata Maya dari trouble ya. Trouble itu masuk ke ini mana nih? Venus akses ya. Ada gangguan di Venus aksesnya. Atar Danis. Apa terlambat Atar? Kesiangan. Pasang bekernya, bekernya jangan pasang di dekat Anda. Bunyi tetek. Nah, mati deh. Tidur lagi. Ya. Jadi harus di atas lemari kalau tak jauh, harus berdiri. Ya. Oke, oke. Frederico William. Ya. Mengapa? Lupa. Oke. Terus Muhammad Fadli. Mana? Muhammad Fadli. Oh, ini yang sejoli. Ini bahaya nih. Dava ada.
Siapa lu? Nggak bisa ini ya absen ini. Nathaniel Pandu Putra. Mana? Nathaniel mana? Tidak ada. Hana Claudia. Sweet. Pasangan. Oke. Oliver Yosepin ada. Gerald Isolan. Nah, ini enggak ada nih orangnya. Rambut ika-ikal gitu. Hah? Ngapa? Ngapa? Siapa? Ada yang belum absen ya? Ada enggak ada ya? Muhammad Rehan. Muhammad Rehan enggak ada juga? Repado Ricci ada. Ini juga oke. Winston. Ya, lambat terus. Wah, ini udah berapa kali nih? Udah masuk nih. Muhammad Fa'li Haq. Nathaniel Pandu Putra ini dari sistem nanti loh, bukan dari sini yang menentukan tidak boleh puas nih. Ya. Oke. Baik, Anda istirahat. Sudah lewat dikit 5 menit. Tapi 5 menit tadi ya. Semua ini masalah gitu. Dan contoh satu doang kayak masing-masing berkelompok tapi itu nanti semua sama paling itu yang mungkin yang gimana memimpin itu kalau kita nggak ini kalau nanti slow itu tampil itu macam siapa itu masalahnya itu baik pasti ya boleh semua orang terus bagaimana saja kalau lu nggak ya kalau lu nggak dibilang orang kan masih kan tampil itu banyak itu baik online kan ya tadi ya cuma dulu tabel rekapitulasi mau isi apa aja, itu perhitungan itu aja. Gua hitung banget. Kalau tapi ada itu termasuk di dalam. Kalau bikin tabel di bisa bikin projection apa namanya? Itu sini baca itu. Tabel di bab 3. Berarti bab kecuali lupa lagi tabel di belakang ini. Malas ketinggian kan? Bahkan kalau malas ketinggian di sini itu
Selesai. Yang beri waktu lagi kita gue bisa bikin kawan. Ya, lu bukan suka ngomong kita. Sorry, hitungan kita. Ya kan, kenapa sama sih? Kalau yang kita bilang, oh, Kan bilang dia tinggi kan ya. Kita udah keras kelompok. Iya, ya ada bisa. Jadi kita berkembang satu itu saya masih ngomong baru. Iya, sih dia yang ngomong kita. Enggak kan, kau boleh jangan kayak gitu. Kalau tidak, iya. Iya, bisa kok. Siaran ke sini. Pasti. Kalau diambil, siapa yang masih pindah? Itu yang ada yang mana sih